Hai, halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik dimanapun berada. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan, dirilis pada tahun 2019 yang berjudul Parasit. Film yang menceritakan kesenjangan sosial antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Sebelum kita mulai, silakan duduk manis dan ambil posisi senyaman mungkin. Subscribe dulu bos. 카피나라 투지. 이 근처에 카페 새로 생긴 건가? Film diawali dari memperlihatkan sebuah keluarga miskin yang tinggal di daerah kumuh. Mereka tinggal di basement yang pengap dan sering terjadi banjir. Keluarga tersebut terdiri dari Kiwoo, adik perempuannya bernama Kijung, dan kedua orang tua mereka adalah Ki-taek dan Chong-suk. Semua anggota keluarga tidak bekerja, mereka hanya menjadi tukang lipat kotak pizza yang menerima orderan dari rumah dan hanya mendapat bayaran rendah. Pada suatu hari, temannya Kiwoo yang bernama Kim datang ke rumah mereka. Ia memberikan sebuah batu yang dipercaya bisa membawa rezeki dan keberuntungan. Kemudian Kim menawarkan Kiwoo untuk menggantikan dirinya sebagai guru bahasa Inggris dari seorang gadis remaja yang berasal dari keluarga kaya raya dan memiliki rumah mewah. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. Keluarga kaya ini terdiri dari sepasang suami istri, Tuan Park, 감사합니다. Nyonya Park yang baik hati, 풀타임으로 안 보고 싶어서 수업 어떻게 하시는? Dahye si gadis remaja dan adiknya Dasong. Keluarga ini juga mempunyai seorang pembantu rumah tangga bernama Moon Guang dan seorang sopir. Karena Kiwoo tidak pernah kuliah dan tidak mempunyai sertifikat mengajar, maka dia membuat identitas dan ijazah palsu dengan bantuan adiknya Kijung untuk dapat bekerja di rumah orang kaya tersebut. Kiwoo menyamar menjadi seseorang terpelajar yang rapi dan mengubah namanya menjadi Kevin. Singkat cerita, Kiwoo berhasil diterima bekerja sebagai guru bahasa Inggris untuk Dahye. Dahye pun sangat senang mendapat seorang guru seperti Kiwoo. Hari demi hari hingga membuat keduanya menjalin hubungan asmara. Seiring berjalannya waktu, Kiwoo semakin dekat dengan seluruh anggota keluarga kaya tersebut. Hingga akhirnya Kiwoo dibutakan oleh keserakahan. Kebaikan pemilik rumah mewah baik hati itu dimanfaatkan Kiwoo untuk membuat kebohongan. Dari sinilah kelicikan keluarga miskin ini dimulai. Setelah menjadi guru bahasa Inggris, Nyonya Park memperlihatkan hasil lukisan Dasong anak bungsunya. Dengan dalih bahwa potensi artistik putranya harus dikembangkan, lantas Kiwoo menyarankan untuk mempekerjakan guru seni bernama Jessica. 제시카. 아, 맞다. 제시카. Padahal sebenarnya Jessica adalah saudara perempuan Kiwoo, yaitu Kijung. Singkat cerita, Kijung berhasil diterima untuk bekerja sebagai guru seni dari Dasong. Pada suatu malam, Kijung diantar pulang oleh sang sopir. Kijung segera melancarkan sebuah rencana. Kijung dengan sengaja meninggalkan celana dalamnya di dalam mobil Tuan Park, agar Tuan Park menyangka bahwa sopirnya itu telah berbuat hal yang tidak senonoh di dalam mobilnya. Rencana Kijung pun berjalan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Setelah kejadian itu sang sopir pun dipecat. Dengan keahlian berbicaranya Kijung langsung merekomendasikan ayahnya sebagai sopir pengganti kepada Nyonya Park, dengan berkata bohong bahwa sopir itu adalah mantan sopir dari pamannya. 저희 큰아빠 댁에서 일했던 기사님이 딱 그랬는데. Pada saat tes drive, Ki-taek berhasil mengelabui Tuan Park dengan berpura-pura menjadi sopir profesional. Oleh karena itu Ki-taek juga diterima untuk bekerja. 역시 코너링이 훌륭하시네요. Selanjutnya Kiwoo, Kijung dan Ki-taek ayahnya kembali membuat skenario untuk menyingkirkan Moon Guang atau pembantu rumah tangga dari keluarga Park. Fakta menariknya adalah Moon Guang sudah lama menempati rumah mewah tersebut, bahkan jauh sebelum keluarga Park menempatinya Moon Guang sudah tinggal di sana dan sudah menjadi pembantu dari pemilik rumah sebelumnya. Diketahui bahwa Moon Guang alergi terhadap buah persik.
Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh Qiwu dan keluarganya untuk menyingkirkan Mun Guang. Secara diam-diam Qiwu menaburkan serbuk dari kulit buah persik kepada Mun Guang. Hal itu membuat Mun Guang menjadi batuk-batuk disertai sesak nafas. Selanjutnya giliran Ki-tek yang menyebar fitnah kepada Nyonya Park bahwa Mun Guang mengidap penyakit TBC, yaitu penyakit infeksi paru-paru yang dapat menular. Untuk memperkuat fitnahnya, Ki-tek juga merekayasa bukti yang menunjukkan bahwa Mun Guang memang sedang mengidap penyakit TBC. Seketika itu Nyonya Park percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ki-tek. Mun Guang pun langsung dipecat. Singkat cerita, semua anggota Qiwu sekarang bekerja di rumah mewah keluarga Park. Qiwu sebagai guru bahasa Inggris dari Dahye. Ki Jung sebagai guru seni dari Dasong. Ki-tek sebagai sopir keluarga. Chong Suk sebagai pembantu rumah tangga. Namun mereka menyembunyikan rahasia bahwa mereka merupakan satu keluarga dengan berpura-pura tidak saling kenal satu sama lain. Pada suatu hari, semua anggota keluarga Park pergi berkemah di pedesaan. Lantas Qiwu dan keluarganya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menikmati semua fasilitas rumah mewah keluarga Park. Semuanya berjalan cukup mulus sampai bel rumah berbunyi. Itu adalah Mun Guang. Ia meminta izin untuk masuk dan mengatakan bahwa ia lupa mengambil sesuatu di basement. Sebelumnya tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan basement tersebut. Ternyata, selama ini Mun Guang menyembunyikan suaminya yang telah tinggal di basement tersembunyi itu selama 4 tahun. Alasan suaminya berada di sana adalah ia lari dari kejaran rentenir yang menagih hutang terhadap dirinya. Kemudian karena suatu kejadian, Mun Guang mengetahui bahwa Qiwu, Ki Jung, Ki-tek, dan Chong Suk merupakan satu keluarga dan merekalah yang dengan sengaja membuat dirinya dipecat. Mun Guang mengancam akan memberitahu rahasia itu kepada keluarga Park. Tentu saja keluarga Qiwu ini tidak ingin hal itu terjadi. Selanjutnya terjadi perdebatan antara Mun Guang dan keluarga Qiwu. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba saja Nyonya Park menelpon dan mengatakan bahwa acara kemahnya dibatalkan karena hujan dan mereka akan sampai di rumah dalam beberapa menit ke depan. Sontak membuat keluarga ini panik kepalang. Chong Suk bergegas menyiapkan makanan. Ki-tek berupaya untuk menyembunyikan Mun Guang dan suaminya di basemen. Ketika Mun Guang berusaha kabur dari basement, Chong Suk menendang Mun Guang sampai ia terjatuh dari tangga hingga membuatnya meninggal dunia. Sementara Qiwu dan Ki Jung membersihkan ruangan yang berantakan kemudian langsung bersembunyi. Malam yang panjang. Namun mereka kembali berhasil membuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa di dalam rumah itu. Pada hari berikutnya, keluarga Park mengadakan pesta ulang tahun untuk Dasong di pekarangan rumah. Sesaat sebelum acara ulang tahun dimulai, Qiwu berencana ingin mengecek keadaan Mun Guang dan suaminya di bawah basement. Namun tidak disangka Qiwu malah dipukul oleh suami Mun Guang hingga membuat Qiwu tak sadarkan diri dan mengalami pendarahan serius di kepalanya. Ketika itu juga suami dari Mun Guang dapat lolos dari basement dengan penuh amarah. Kemudian dengan wajah seram penuh darah, ia bergegas menuju keramaian dan langsung membunuh Ki Jung dengan pisau. Semua tamu undangan berhamburan untuk lari. Melihat Ki Jung terbunuh, Chong Suk sang ibu pun tak tinggal diam, dia berhasil melawan dan membunuh suami dari Mun Guang itu.
Dari peristiwa ini maka terbongkarlah rahasia bahwa Ki Woo sang guru bahasa Inggris, Ki Jung sang guru seni, Ki Taek si sopir baru, dan Chong Suk selaku pembantu rumah tangga merupakan satu keluarga yang selama ini dengan sengaja menyimpan rahasia itu. Karena rahasia sudah terbongkar, Ki Taek membunuh Tuan Park. Dan ia segera melarikan diri dari tempat itu. Setelah kejadian tragis itu diketahui bahwa Ki Woo dan ibunya, Chong Suk masih hidup. Sementara itu pihak kepolisian masih terus mencari Ki Taek. Polisi sama sekali tidak menemukan jejak kemana ia melarikan diri. Bahkan Ki Woo juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya sekarang. Hari demi hari berlalu. Pada suatu hari Ki Woo naik ke atas bukit dengan tujuan untuk melihat rumah mewah itu dari kejauhan menggunakan teropong. Ki Woo dibuat heran dengan lampu yang berkedip seolah memberikan kode dan pesan melalui kedipan. Karena ia dulunya seorang anggota pramuka, ia mencatat kemudian menerjemahkan kode itu. Dan ternyata itu adalah kode dari Ki Taek ayahnya yang diberikan melalui basement. Ki Taek sengaja memberikan kode itu setiap malam karena ia sangat yakin bahwa suatu saat Ki Woo akan melihat kode tersebut. 눌러서 보내다 보면 언젠가는. Ki Woo jadi tahu bahwa setelah kejadian tragis di rumah itu ayahnya melarikan diri ke dalam basement dan bersembunyi hingga sekarang. Namun Ki Woo tidak bisa langsung mengeluarkan Ki Taek dari basement, karena keluarga Park sudah tidak tinggal di rumah mewah itu. Kini rumah tersebut sudah dihuni oleh pemilik baru. Ki Woo akhirnya sadar dan sangat menyesali semua perbuatan yang selama ini ia lakukan. Semenjak itu juga Ki Woo bertekad untuk bekerja keras hingga ia bisa membeli rumah mewah itu dan bisa membebaskan ayahnya yang masih terkurung di bawah basement. 일단 돈부터 벌겠습니다. Dan film pun berakhir. Kalau menurut Mimin, pelajaran dari film ini adalah jangan pernah dengan sengaja merugikan orang lain. Lakukan hal baik maka hal baik akan datang kepada kita, begitu juga sebaliknya. Bagaimana menurut kalian guys? Silakan komen di bawah. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Anjay Pantun. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.